Hai, Assalamualaikum adik-adik kelas 5. Pada video kali ini kita akan belajar tema 3, subtema 3, pembelajaran 3. Cermati percakapan Lani dan Dayu di bawah ini. Lani berkata, "Aku sudah memberitahu ayah dan ibuku tentang membeli produk buah lokal." "Lalu bagaimana pendapat mereka, Lan?" tanya Dayu. "Mereka berdua sangat setuju dengan membeli produk lokal apapun itu. Buah-buahan juga lain-lainnya. Hal ini baik untuk mendukung pemberdayaan petani serta produk dalam negeri. Dengan membeli produk hasil negeri sendiri, kita ikut membantu meningkatkan kesejahteraan para petani serta pengusaha kecil dalam negeri." Mari membaca teks bacaan berikut. Perkumpulan petani pemakai air. Saat kita berbicara tentang buah-buahan lokal, kita berbicara tentang keberadaan petani lokal di dalam sebuah daerah. Membeli buah-buahan atau sayuran lokal berarti membantu memberdayakan petani. Ternyata saat ini banyak petani yang tergabung dalam sebuah organisasi perkumpulan petani pemakai air atau yang dikenal dengan P3A. Setiap desa yang memiliki areal irigasi dianjurkan membentuk organisasi P3A. Pembentukan organisasi P3A atau organisasi petani irigasi tersebut dilakukan oleh petani itu sendiri berdasarkan kebutuhannya serta sesuai dengan norma dan nilai yang berkembang secara spesifik di daerah masing-masing. Organisasi petani irigasi atau P3A tidak tergantung pada pihak luar, berkembang secara berlahan dan bertahap, dan berusaha untuk membiayai diri sendiri sesuai dengan kemampuan para anggotanya. Organisasi ini boleh menerima bantuan tetapi tidak boleh menggantungkan diri dari bantuan. Organisasi petani pemakai air harus memelihara pengetahuan dan teknologi lokal, yaitu pengetahuan yang sejak zaman dahulu telah diterima oleh masyarakat secara turun-temurun dari nenek moyang mereka. Anggota organisasi ini juga senantiasa terbuka terhadap pengetahuan dari luar untuk menambah wawasan mereka sesuai dengan pengalaman orang lain kalau memang sesuai dan bermanfaat. Selain itu, organisasi ini juga ikut menjaga lingkungan fisik, sosial, budaya, politik, dan ekonomi. Para petani tanpa memandang perbedaan dapat masuk menjadi anggota organisasi petani pemakai air ini. Organisasi petani pemakai air atau P3A bertujuan untuk menampung masalah dan aspirasi petani yang berhubungan dengan air untuk tanaman dan bercocok tanam. Organisasi ini menjadi wadah bertemunya petani untuk saling bertukar pikiran, curah pendapat, serta membuat keputusan-keputusan guna memecahkan permasalahan yang dihadapi bersama oleh petani, baik yang dapat dipecahkan sendiri maupun yang memerlukan bantuan dari luar. Organisasi ini memberikan pelayanan kebutuhan petani terutama dalam memenuhi kebutuhan air irigasi untuk usaha pertaniannya. Dalam tahapan perkembangannya, organisasi ini diharapkan dapat menjadi suatu unit usaha mandiri yang mampu menyediakan sarana produksi pertanian atau saprotan dan sebagainya maupun dalam upaya pemasaran. Selain itu, organisasi ini juga berperan dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi. Organisasi P3A merupakan sebuah contoh pembangunan sosial budaya. Disebut sosial karena tumbuh dan berkembang dalam kehidupan masyarakatnya. Disebut budaya karena di dalamnya terdapat ide atau gagasan yang bisa jadi merupakan warisan dari generasi sebelumnya. Inilah yang mendasari pembangunan sosial budaya yang memang dirancang untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat di dalamnya. Lakukan identifikasi terhadap bentuk-bentuk keragaman yang kamu temukan pada bacaan di atas. Berikanlah penjelasan untuk setiap keragaman yang kamu temukan. Sebuah contoh telah diberikan untukmu. 1. Organisasi P3A dibentuk oleh petani itu sendiri berdasarkan kebutuhannya serta sesuai dengan norma dan nilai yang berkembang secara spesifik di daerah masing-masing. Ini berarti setiap organisasi P3A berbeda dari satu daerah dengan daerah yang lain. 2. Organisasi petani irigasi atau P3A tidak tergantung pada pihak luar, berkembang secara perlahan dan bertahap, dan berusaha untuk membiayai diri sendiri sesuai dengan kemampuan para anggotanya. Artinya, organisasi ini terdiri dari anggota yang memiliki kemampuan berbeda-beda.
3. Anggota organisasi ini juga senantiasa terbuka terhadap pengetahuan dari luar untuk menambah wawasan mereka sesuai dengan pengalaman orang lain kalau memang sesuai dan bermanfaat. Artinya organisasi ini terdiri dari orang-orang dengan wawasan yang berbeda-beda. Dengan adanya P3A, diharapkan masyarakat petani dapat memiliki kemampuan untuk mengembangkan potensi, motivasi, dan keadaan dirinya sendiri. Melalui organisasi P3A ini diharapkan masyarakat memiliki keterampilan merencanakan dan melaksanakan kegiatan pengelolaan irigasi secara baik, berkelanjutan, dan mandiri. Ini adalah hal-hal yang diperoleh masyarakat petani dari organisasi P3A sebagai sebuah contoh pembangunan sosial budaya. Menurut pendapatmu, hal-hal apakah yang dapat diperoleh masyarakat setempat dari sebuah pembangunan sosial budaya lainnya? Petani dapat memiliki kemampuan untuk mengembangkan potensi, motivasi, dan keadaan dirinya sendiri. Masyarakat memiliki keterampilan merencanakan dan melaksanakan kegiatan pengelolaan irigasi secara baik, berkelanjutan, dan mandiri. Cari tahu satu contoh organisasi yang merupakan perwujudan dari pembangunan sosial budaya di daerahmu. Jelaskan secara singkat sejarah berdirinya organisasi tersebut, serta manfaat yang diberikan bagi para anggotanya. Kamu dapat mencari tahu dengan menggunakan media internet, koran lokal, atau bertanya pada guru atau teman. Nah, contoh organisasi yang merupakan perwujudan dari pembangunan sosial budaya di daerahku, Karang Taruna Sinar Mega. Salah satu organisasi yang merupakan perwujudan dari pembangunan sosial adalah Karang Taruna. Karang Taruna adalah organisasi sosial kemasyarakatan sebagai wadah dan sarana pengembangan setiap anggota masyarakat yang tumbuh dan berkembang atas dasar kesadaran dan tanggung jawab sosial dari, oleh, dan untuk masyarakat, terutama generasi muda di wilayah desa atau kelurahan, terutama bergerak di bidang usaha kesejahteraan. Karang Taruna Sinar Mega RW 4 Desa Lumbir lahir pada tanggal 26 September 1990. Kelahiran organisasi ini merupakan perwujudan semangat kepedulian generasi muda untuk turut mencegah dan menanggulangi masalah kesejahteraan sosial masyarakat, terutama yang dihadapi anak dan remaja di lingkungannya. Kepedulian tersebut diwujudkan dalam bentuk kegiatan-kegiatan pengisian waktu luang yang positif, seperti rekreasi, olahraga, kesenian, kepanduan, pengajian, dan lain-lain bagi anak-anak yatim, putus sekolah, tidak sekolah, yang berkeliaran main kartu, dan lain-lain yang pada umumnya berasal dari keluarga miskin. Karang Taruna memiliki banyak sekali manfaat yang dapat diperoleh para anggotanya. Manfaat Karang Taruna bagi anggotanya antara lain sebagai berikut: mencegah timbulnya masalah kesejahteraan sosial khususnya generasi muda, menyelenggarakan kesejahteraan sosial meliputi rehabilitasi, perlindungan sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan diklat setiap anggota masyarakat terutama generasi muda, meningkatkan usaha ekonomi produktif, menumbuhkan, memperkuat, dan memelihara kesadaran dan tanggung jawab sosial setiap anggota masyarakat terutama generasi muda untuk berperan secara aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial, menumbuhkan, memperkuat, dan memelihara kearifan lokal, dan memelihara dan memperkuat semangat kebangsaan, Bhinneka Tunggal Ika, dan tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Karang Taruna Sinar Mega memang mempunyai anggota yang sangat berpotensi di berbagai bidang. Tidak hanya di bidang olahraga saja, tetapi bidang seni musik sangat mempunyai potensi besar. Musik menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Karang Taruna Sinar Mega menjadi kebanggaan bagi warga Lumbir khususnya. Keberagaman adalah hal yang indah. Buatlah cetakan tanganmu di selembar kertas dan gunting dengan rapi. Tuliskan keterampilan yang paling kamu kuasai, contohnya memasak atau menulis, serta asal daerah kedua orang tuamu. Dekorasilah dengan menarik. Tempelkan di selembar kertas karton bersama cetakan tangan milik teman-teman sekelasmu. Lihatlah hasilnya bersama-sama. Berapa orang teman yang memiliki keterampilan yang sama denganmu? Nah, misalkan saja jawabannya ada beberapa yang memiliki kesamaan. Beberapa orang teman yang memiliki keterampilan yang berbeda denganmu?
ada beberapa yang memiliki perbedaan. Apa manfaat dari memiliki teman dengan keterampilan yang sama? Dapat berlatih bersama-sama. Apa manfaat dari memiliki teman dengan keterampilan yang berbeda? Dapat belajar keterampilan yang lain. Berapa orang temanmu yang berasal dari daerah yang sama denganmu? Misalkan saja ada beberapa yang berasal dari daerah yang sama. Berapa orang temanmu yang berasal dari daerah yang berbeda denganmu? Ada beberapa yang berasal dari daerah yang berbeda. Apa manfaat dari memiliki teman yang berasal dari daerah yang sama? Saling berbagi pengalaman. Apa manfaat dari memiliki teman yang berasal dari daerah yang berbeda? Dapat mengetahui keragaman budaya daerah lain. Berikan kesimpulanmu. Keragaman merupakan hal yang indah. Karena dengan keberagaman kita dapat mempelajari kebudayaan atau kebiasaan dari orang yang berbeda latar dengan kita. Organisasi P3A terdiri atas para petani yang menggunakan irigasi sebagai modal kerjanya. Para petani tersebut dapat berupa petani pemilik sawah, petani penggarap sawah, pemilik kolam ikan yang memperoleh air dari jaringan irigasi, serta petani pemakai air irigasi lainnya. Keragaman yang terdapat dalam organisasi ini menjadi kekuatan tersendiri bagi organisasi tersebut, terutama saat menghadapi masalah yang berkaitan dengan irigasi. Sebagaimana yang tertera dalam bacaan di atas, bahwa organisasi ini menjadi wadah bertemunya petani untuk saling bertukar pikiran, curah pendapat, serta membuat keputusan-keputusan guna memecahkan permasalahan yang dihadapi bersama oleh petani, baik yang dapat dipecahkan sendiri maupun yang memerlukan bantuan dari luar. Keberagaman yang dimiliki oleh organisasi ini justru memperkuat keberadaan organisasi tersebut, terutama dalam menghadapi masalah atau tantangan-tantangan baru. Mari kita coba berlatih bekerja sama dalam kelompok. Kamu dan 3 orang temanmu berada dalam satu tim kreatif yang akan membuat sebuah iklan layanan masyarakat tentang pentingnya keanekaragaman sebagai modal pembangunan bangsa. Apa sajakah yang akan kamu butuhkan dalam pembuatan iklan tersebut? Isilah peta pikiran berikut ini dengan menentukan siapa saja yang bertanggung jawab menentukan dan mengerjakan setiap bagian yang dimaksud. Mulailah untuk menentukan judul, karakter, serta rancangan naskah dalam bentuk iklan layanan masyarakat. Yang dibutuhkan dalam iklan layanan masyarakat: judul iklan, naskah iklan, sketsa gambar berdasarkan naskah dan juga naskah, kemudian jumlah pemeran dalam iklan, karakter tokoh atau penampilan fisiknya, serta latar belakang suku bangsa. Sajikan iklan layanan masyarakat tersebut dalam bentuk presentasi di depan kelas. Nah, contohnya, misalkan seperti ini ya. Iklan layanan masyarakat, judul iklan buah lokal. Yang dibutuhkan dalam iklan layanan masyarakat: judul iklan, sketsa gambar, tokoh yang memerankan iklan, dan naskah iklan. Jumlah pemeran dalam iklan 3 orang, karakter tokoh atau penampilan fisiknya, latar belakang suku bangsa, siswa 1 suku Jawa, siswa 2 suku Batak, siswa 3 suku Betawi. Sketsa gambar, gambar buah-buahan. Naskah iklan, siswa yang pertama berkata, "Lihat apa yang ke bawah." Siswa yang kedua bertanya, "Wah, buah apa itu? Mengapa warnanya ungu agak kemerahan?" "Ini buah naga impor loh, tak ada duanya. Kalau buah naga lokal itu warnanya putih. Sementara ini warnanya unik sekali," jawab siswa 1. "Oh, buah naga ya. Aku juga suka membeli buah naga. Akan tetapi aku membeli buah naga hasil petani lokal saja. Manfaat dan rasanya juga sama. Harganya juga jauh lebih murah. Sekalipun warnanya berbeda, bukankah itu tidak mempengaruhi manfaatnya?" tanya siswa yang ketiga. "Iya, kalau kata ayahku, buah produksi petani lokal itu lebih segar, sebab jalur distribusinya lebih pendek. Berbeda dengan buah impor yang membutuhkan banyak pengawet, sebab jalur distribusinya lebih panjang. Jadi selain produksi petani lokal lebih aman untuk dikonsumsi, kita juga turut membantu memberdayakan petani lokal kita," jelas siswa yang kedua. Siswa yang pertama berkata, "Oh, begitu ya. Aku jadi mengerti sekarang. Aku akan memberitahu ayah dan ibuku juga
untuk membeli produk buah lokal mulai dari sekarang. Nah, itu tadi hanya sekedar contoh iklan ya. Kalian bisa membuatnya sendiri. Oke, sampai di sini dulu video kali ini ya. Sampai jumpa di video berikutnya.